Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizkia. Saya prodi dari PGSD semester 4. NIM 20376G SD 0283. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar inovasi pendidikan. Yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Pengertian inovasi pendidikan. Tegasnya inovasi pendidikan adalah inovasi pembaruan dalam bidang pendidikan atau inovasi yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Inovasi pendidikan ini merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang untuk sekelompok orang atau masyarakat. Yang kedua, tujuan inovasi pendidikan. Secara lebih terperinci, maksud diadakannya inovasi pendidikan adalah sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan, di mana tugas atau pembaruan pendidikan yang utama adalah memecahkan masalah-masalah yang di pendidikan. Yang ketiga, sasaran inovasi pendidikan. Yang pertama, guru, kurikulum, siswa, dan fasilitas. Keempat, masalah-masalah yang menuntut dadakan inovasi. Yang pertama, perkembangan iptek. Yang kedua, pertambangan penduduk. Yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang kelima, bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Yang pertama, top-down model. Top-down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan kemenangan selama ini. Yang kedua, bottom up model. Bottom up model adalah model inovasi dan hasil ciptaan dari bawah serta dilaksanakan sebagai upaya meningkat penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Oke, kita masuk judul yang kedua, karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan yang pertama, keuntungan relatif, kompleksitas atau kompleksi. Yang kedua, kompatibel atau compatibility. Tiga, kompatibel atau compatibility. Yang keempat, triabilitas atau triability. Yang kelima, dapat diamati. Yang ketiga, bentuk karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama, baru. Yang kedua, kualitatif. Yang ketiga, hal. Yang keempat, unsur kesenjangan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan. Dan yang keenam, tujuan. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama, faktor yang ada dalam sistem pendidikan. Yang kedua, faktor yang ada di luar sistem pendidikan. Yang kelima, hubungan antara inovasi, modernisasi, teknologi. Yang pertama, inovasi sesuatu yang baru. Yang kedua, modernisasi, lebih baik, lebih lanjut. Dan yang ketiga, teknologi elektronik digital. Oke, kita masuk judul baru, proses inovasi pendidikan. Pengertian difusi. Difusi inovasi pendidikan menurut Ferenc Mr. Rogers tahun 1983 adalah proses untuk mengkomunikasikan suatu inovasi kepada anggota suatu sistem sosial melalui saluran komunikasi tertentu dan berlangsung sepanjang waktu. Proses inovasi pendidikan. Yang pertama, invention atau penemuan. Yang kedua, development atau pengembangan. Yang ketiga, diffusion atau penyebaran. Yang keempat, adoption atau penyerapan. Model-model inovasi pendidikan. Pengertian proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu, unit pengambilan keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambil. Membagi proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahapan implementasi, dan tahap konfirmasi. Tahap-tahap keputusan inovasi. Yang pertama, tahap pengetahuan atau knowledge. Yang kedua, tahap bujukan atau persuasion. Yang ketiga, tahap implementasi atau implementation. Yang keempat, tahap keputusan atau decision. Yang kelima, tahap konfirmasi atau confirmation. Keputusan inovasi. Yang pertama, keputusan inovasi opsional. Yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Yang keempat, keputusan inovasi kontinuum.
Pengertian strategi inovasi pendidikan. Strategi inovasi pendidikan menurut Syafarudin merupakan salah satu faktor yang perubahan sosial tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Macam-macam strategi inovasi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif strategis. Yang kedua, strategi pendidikan atau edukatif strategi. Yang ketiga, strategi persuasif atau bujukan. Yang keempat, strategi paksaan atau power strategis. Strategi fasilitatif merupakan pelaksanaan program perubahan sosial di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas. Kedua, strategi pendidikan. Strategi pendidikan digunakan untuk pencapaian tujuan perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta yang terjadi dengan maksud dorong akan menggunakan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Ketiga, strategi bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan atau persuasif, artinya untuk pencapaian tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Keempat, strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan yang artinya dengan cara memaksa kalian atau sasaran perubahan untuk pencapaian tujuan perubahan apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Inovasi kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini pengembangan dari kurikulum yang namanya yaitu kurikulum yang dirintis pada tahun 2006 yang dinamai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang kedua, tujuan pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa Indonesia supaya memiliki kemampuan sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang kelima, karakteristik kurikulum 2013. Yang kedua, karakteristik kurikulum 2013 dalam apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Nomor 23 2003 Pasal 1 Butir 19, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang melaksanakan perpaduan antara sekolah dan masyarakat. Tujuan kurikulum berbasis masyarakat: yang pertama, memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya. Yang kedua, membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga, membekali siswa agar hidup mandiri. Karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama, karakteristik pembelajaran. Yang kedua, karakteristik materi pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan siswa dan guru. Yang keempat, penilaian. Selanjutnya, beberapa karakteristik lain. Yang pertama, kurikulum bersifat realistik. Yang kedua, kerjasama dan integrasi antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kesempatan belajar luas pada siswa secara aktif dan inovatif. Yang keempat, membantu siswa agar mampu berperan dalam kehidupan sekarang. Yang kelima, menyediakan sumber-sumber belajar dan berasal dan bermasyarakat. Pengembangan kurikulum berbasis masyarakat meliputi yang pertama, terjadi perubahan drastis akibat perkembangan teknologi. Yang kedua, penentuan tujuan pendidikan berdasarkan filsafat dan psikologi pendidikan serta spesifikasi kebutuhan masyarakat dan siswa. Yang ketiga, seleksi strategi pembelajaran, implementasi strategi. Yang keempat, evaluasi pengejaran untuk menilai keberhasilan siswa dan aktivitas pembelajaran serta perbaikan evaluasi. Dan yang terakhir, evaluasi program kurikulum. Inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Pengertian kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan adalah organisasi kurikulum secara terpadu sesuatu bentuk kurikulum yang menyediakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama, ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu atau integrated kurikulum. Yang kedua, keunggulan atau manfaat kurikulum terpadu. Model-model kurikulum terpadu. Connected atau keterhubungan web, jaring laba-laba, dan prosedur
Prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, sekarang ini ada kecenderungan guru mengemas pengaruh belajar siswa terkotak-kotak dengan tegas antara bidang belajar studi satu dengan yang lainnya. Kurikulum yang memisahkan penyajian mata-mata pelajaran secara tegas hanya akan membuat siswa kesulitan belajar. Karena pemisahan seperti itu akan memberikan pengalaman belajar yang bersifat artifisial atau terpisah-pisah. Sementara di jenjang SD, khususnya siswa pada kelas-kelas awal yang suka menghayati pengalamannya secara totalitas, hal ini akan mengundang kesulitan belajar dengan pemilahan pengalaman secara artifisial tersebut. Prinsip dan strategi serta model pembelajaran kuantum. Apa itu pelajaran kuantum? Pembelajaran kuantum sebagai salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran TED atau keterpaduan. Nah, menurut saya, pembelajaran kuantum sebagai salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, mengolah sistem pembelajaran sehingga guru mampu. Pembelajaran kuantum adalah pembelajaran sebagai salah satu model strategi dan pendidikan pembelajaran khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, mengembangkan, dan mengolah sistem pembelajaran sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip pembelajaran kuantum. Pertama, segalanya berbicara. Yang kedua, segalanya bertujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum pemberian nama. Yang keempat, mengakui setiap usaha. Dan yang kelima, merayakan. Strategi pembelajaran kuantum. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, alami. Yang ketiga, namai. Yang keempat, demonstrasikan. Yang kelima, ulangi. Dan yang terakhir, rayakan. Model pembelajaran kuantum. Yang pertama, peta konsep. Membuat judul di atas, kemudian membuat cabang-cabang yang berupa kata-kata dan gambar untuk menarik perhatiannya. Berikutnya, teknik memori. Yang pertama, melatih imajinasi. Yang kedua, teknik rantai kata. Yang ketiga, teknik plasenta kata. Yang keempat, sistem pasak lokasi. Dan yang terakhir, teknik akrostik. Inovasi pembelajaran kompetensi. Pengertian inovasi pembelajaran kompetensi. Pembelajaran yang menekankan pada keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dari pengetahuan yang didapatkannya. Prinsip pembelajaran kompetensi. Yang pertama, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individu tetap peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Dan yang keempat, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Selanjutnya, pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah. Berikutnya, pembelajaran dilakukan dengan multi-strategi dan multimedia dan peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. Karakteristik pembelajaran kompetensi. Proses pembelajaran memiliki tujuan adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus, adanya suatu prosedur yang direncanakan, adanya aktivitas siswa sebagai syarat untuk bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Selanjutnya, guru berperan sebagai pembimbing, membutuhkan adanya komitmen terhadap disiplinan, adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Berikutnya, pengolahan pembelajaran kompetensi. Yang pertama, pengolahan ruang belajar atau kelas. Yang kedua, pengelolaan siswa. Yang ketiga, pengelolaan kegiatan kompetensi. Yang keempat, pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi. Dan yang terakhir, sarana dan sumber belajar. Selanjutnya, inovasi pembelajaran kontekstual. Pengertian dan konsep dasar pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupannya
kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Karakteristik pembelajaran kontekstual. Dalam CTL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, artinya apa yang akan dipelajari tidak akan terlepas. Yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Pembelajaran kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru yang diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran yang dimulai dengan cara mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Pemahaman pengetahuan artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diyakini. Misalnya dengan cara meminta tanggapan dari yang lain tentang pengetahuan yang diperolehkannya, dan berdasarkan tanggapan tersebut, baru pengetahuan itu dikembangkan. Pendekatan pembelajaran kontekstual. Pendekatan pembelajaran CTL menekankan pada aktivitas siswa secara penuh baik fisik maupun mental. CTL memandang bahwa belajar bukanlah kegiatan menghafal, mengingat fakta-fakta, mendemonstrasikan latihan secara berulang-ulang, akan tetapi proses pengalaman dalam kehidupan nyata. Model pembelajaran kontekstual. Ada beberapa tahapan dalam model pembelajaran kontekstual. Tahapan pembelajaran kontekstual meliputi 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap invitasi, yang kedua, tahap eksplorasi, yang ketiga, tahap penjelasan dan solusi, dan yang terakhir, tahapan pengambilan tindakan. Sekian dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.